Oke, sip. Terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Azalia Razkin dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2022, yang biasa dipanggilnya Azalia. Oke, Aza, terima kasih waktunya hari ini. Saya wawancari Aza karena katanya baru pulang dari Jepang ya. Iya, Sensei. Aza ke Jepang dengan program apa? Saya baru pulang dari program pertukaran pelajar di Takushoku Daigaku di Hachioji, Tokyo. Oke. Dari kapan sampai kapan? Saya dari bulan April tahun lalu sampai tahun ini Februari saya pulang, tapi officialnya itu dari April tahun kemarin sampai Maret tahun ini. Oke. Jadi kegiatan belajarnya selesai di Februari sih ya? Iya, Sensei. Oke. Berarti ya kurang lebih setahun kurang lah ya. Gimana pengalamannya secara keseluruhan? Itu seru banget sih, Sensei. Jadi saya itu di sana nggak cuman belajar di universitasnya, saya juga ya kegiatan-kegiatan non akademik juga banyak yang dilakuin, kayak ngikut-ngikut ekstrakurikuler sama ya jalan-jalan ke Akihabara, ke Shibuya, Shinjuku. Ya. Kalau di kampus belajarnya apa aja tuh? Mata kuliahnya apa namanya? Kalau di Takushoku itu kan kalau di Takushoku International University yang di Hachioji itu Ryugakusei, saya sebagai Ryugakusei itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Nihongo. Jadi itu mata kuliah wajib untuk Ryugakusei untuk lebih mendalami bahasa Jepang gitu. Jadi ada Nihongo reading and writing, ada Nihongo oral communication, ada Nihongo communication, Nihongo literasi, dan Nihongo shiru gitu. Itu jadi kayak pengetahuan dasar Nihon. Dan di situ selain itu sih ada banyak mata kuliah yang lain sih. Jadi kalau di situ saya ngikut program studi International Studies. Jadi saya kayak banyak ikut mata kuliah dengan bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris itu juga salah satu mata kuliah yang wajib. Terus banyak juga mata kuliah pilihan, seperti waktu itu saya pernah ngambil Indonesian Work Seiji Tokeizai. Jadi waktu itu pernah saya dimunculin ke situ. Oh, yang waktu video saya dipakai di kuliah itu ya? Iya, Sensei. Ini sekali gitu banget. Iya, kocak ya. Iya. Terus ya gitu. Ngomong-ngomong waktu itu kenapa video saya dimunculin? Itu saya juga nggak tahu. Pokoknya itu kan kita lagi di kelas gitu. Itu kan di kelas auditorium. Di situ itu kayak senseinya itu lagi kayak munculin video-video tentang Indonesia gitu. Apalagi tentang kayak politik dan ekonomi Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah sensei pernah nyeritain tentang ekonomi atau politik gitu. Terus di setel gitu. Habis itu kayak tiba-tiba munculnya sensei hari setiap Allah sensei kayak gitu. Saya kaget. Iya. Saya baru kali ini tahu kalau video vlog mingguan yang saya bikin itu bisa dipakai buat kuliah. Bisa, Sensei. Itu lewat FYP berarti. Mantap. Udah mantap atau enggak? Oke. Kenalkan. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut nih. Kalau di luar non akademik kegiatannya apa aja? Kalau itu saya kan ikut ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang saya ikutin itu namanya Nechken, itu Indonesia no Kenkyukai. Jadi di situ itu kita bersama teman-teman saya itu teman-teman orang Jepang yang tertarik dengan budaya dan bahasa Indonesia. Jadi di situ kita biasanya kegiatan mingguannya itu kita belajar tentang budaya Indonesia atau tentang bahasa Indonesia. Kita kadang-kadang sering nulis di papan tulis itu kayak aku artinya makasih. Terus nggak cuman itu kadang-kadang kalau di kayak acara-acara kampus itu kita sering ikut booth Sensei. Jadi kita jualan. Jadi kita jualan atau nggak kita ngenalin budaya Indonesia. Kayak waktu itu kita sempat jualan cilok. Berarti gampang dapet teman orang Jepang ya? Alhamdulillah sih kalau saya sih cukup
gampang. Apalagi kalau di Neshken, soalnya kebanyakan orang Jepang di situ itu cukup tertarik dengan Indonesia. Oke. Nah sekarang tentang kehidupannya nih, di sana sempat baito nggak? Enggak, sensei, itu cukup kendala di saya sih, sensei. Jadi kalau baito itu saya udah daftar ke beberapa baito gitu. Jadi saya ngulang-ngulang gitu, kayak saya udah sempat daftar di Lawson, saya sempat daftar di Family Mart, saya sempat daftar ke spa juga, cuman nggak dapet. Sempat main setsu juga, cuman agak susah ya. iya sensei. Ya mungkin buat yang nonton nih tips ya, bukan berarti di sana itu bisa langsung dapet gitu ya. Iya sensei. Sama kayaknya tergantung itu deh, apa kayak waktu-waktu yang tepat untuk baito. Soalnya katanya kalau saya nanya ke cutting saya yang ada di sana, biasanya emang sering diterima baito itu kalau bulan-bulan April atau Maret. Jadi pas pergantian Iya, tahun akademik ya. Oke. Tapi berarti nggak sama sekali nggak kerja sampingan atau apa? Kalau itu sih saya ada sih sensei, itu rada freelance gitu. Saya ngebuka komisi gambar. Oh, gambar. Animasi gitu atau Gambar doang. gambar. Oke. Itu bisa buat nambah-nambah buat jajan ya. Bisa sih sensei. Enggak lumayan banget, tapi alhamdulillah bisa ngebantu. Oke. Kalau kira-kira nih 1 bulan habis berapa sih? Kalau saya mungkin terlalu hemat atau itu ya. Cuman saya semang sekitaran 80.000 yen. 80.000 yen itu berarti kalau dikonversi ke rupiah sekitar 8 sampai 9 ya. 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 Itu udah hemat total atau gimana? Kalau saya lebih hematin mungkin bisa sensei. Kalau di push lagi hemat lagi berapa? Sekitar 7. 70.000 ya. Bisa nggak 60.000? Kayaknya nggak bisa. Apa yang paling besar pengeluarannya? Itu pasti untuk seikatsuhin itu pengeluaran buat keseharian gitu, kayak makan, terus pergi-pergi, ongkos, apalagi transport ya ya. transport. Iya, saya juga pernah di Tokyo, emang transport Iya. keluarnya kecil-kecil ya, 200, Iya. 200 Tapi tapi karena sering gitu itu tiba-tiba habis. benar-benar Kayaknya. nge-charge lagi gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih tentang hal yang paling sedih selama di sana. Yang paling sedih sih pas berpisah sih. Oh, Itu pulang ya? pas pulang, pas di bandara itu saya kan kaget gitu ya, soalnya saya nggak ngajak orang buat ya ngelepas gitu. Cuman teman-teman saya itu yang terutama yang di Neshken itu inisiatif iya pada nganter gitu. Jadi itu ada sekitaran 10 orang. Wah. Itu sih kayak kaget loh, kok banyak banget gitu, kok banyak banget yang nganter gitu, padahal kan kayak saya takut Iya, ngerepotin. jauh ya. Itu apalagi di Haneda kan, di Haneda gitu itu terus pas saya pengen masuk ke ke gerbangnya itu pada nangis Nangis juga. sedikit. Saya sih lebih kayak ke kaget gitu karena mereka kok sempetin datang. Saya ngerasa kayak takut ngerepotin gitu. Oke. Terus pengalaman yang paling menyenangkan apa kira-kira? Kalau yang paling menyenangkan itu sih kayaknya pas saya ke Kamikochi. Oh, di Nagano ya? Iya, Nagano di Matsumoto. Itu di situ tuh saya bareng 2 teman saya. Itu kita naik bis gitu dari Shinjuku, kita pagi-pagi ke Matsumoto itu ya gitu, kita naik bis kayak tour gitu, dan itu cukup murah sih. Itu cuma 9.000. Ya 9.000 itu cukup murah kalau sekalian tour. Iya. Benar-benar itu reasonable banget. Iya. Oke.
Terakhir nih dari pertanyaan dari saya, ini kan mungkin ada yang mahasiswa yang minat mau ikut pertukaran pelajar tapi masih ragu atau khawatir gitu. Kira-kira dari Aza ada tips nggak? Kalau gitu sih yang pasti persiapan dulu. Makanya yang dari Indonesia itu harus benar-benar disiapin mental sama ongkos. Terus pas udah di sana ya itu siap-siapin mental juga sih untuk kayak gimana sih nanti kalau menghadap dosen, kalau menghadap ya semua orang di situ. Iya. Soalnya kan itu pasti full bahasa Jepang. Komunikasi. Iya, komunikasinya. Pokoknya kalau di situ tuh gak usah takut ngomong gitu. Gak usah takut salah. Berani aja dulu. Oke. Sip, terima kasih Aza waktunya hari ini. Kasih juga sensei. Bye bye.